Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfiana Fatmawati. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang elemen-elemen komunikasi dan level-level komunikasi. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang elemen komunikasi. Apa sih elemen komunikasi itu? Elemen berasal dari kata Latin yaitu elementum, yang berarti bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Yang berarti elemen komunikasi adalah bagian-bagian dasar yang mendasari suatu komunikasi, atau dapat disebut juga sebagai dasar komunikasi. Menurut Harold Lasswell, terdapat 5 unsur elemen komunikasi. Nah, Harold Lasswell sendiri adalah seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Lalu kita akan membahas tentang 5 elemen komunikasi. Yang pertama terdapat komunikator atau dapat disebut juga sebagai pengirim atau pembicara. Sumber dari komunikator ini boleh jadi seorang individu, kelompok, organisasi, dan lain-lain. Tujuannya beragam, mulai dari hanya untuk sekedar memelihara hubungan atau menyampaikan informasi, serta menghibur, dan lain-lain. Nah, untuk menyampaikan sebuah perasaan, komunikator harus mengubah perasaan tersebut ke dalam perangkat atau simbol verbal maupun nonverbal agar mudah dipahami oleh sang komunikan. Nah, proses ini disebut juga dengan proses encoding. Lalu yang kedua ada pesan. Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan mempunyai 3 komponen, yaitu makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol terpenting adalah kata-kata yang dapat mempresentasikan objek dan lain-lain, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Pesan juga dapat berupa nonverbal, seperti melakukan tindakan atau isyarat, senyuman, anggukan kepala, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada channel. Channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penerima. Pada dasarnya, komunikasi manusia menggunakan 2 saluran, yakni cahaya dan suara. Saluran merujuk pada cara penyajian pesan, apakah dilakukan secara langsung atau dilakukan lewat media cetak seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain, maupun lewat media elektronik seperti radio, TV, HP. Nah, tanpa adanya media, sebuah pesan tidak akan bisa tersampaikan dengan baik. Lalu yang keempat ada komunikan atau receiver. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Orang yang menerima pesan ini akan menerjemahkan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang diterima menjadi gagasan yang dapat ia pahami. Proses ini disebut proses decoding. Lalu yang terakhir ada efek. Efek adalah apa yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator, seperti penambahan pesan dari yang tidak tahu menjadi tahu, lalu terhibur, perubahan sikap dari yang tidak setuju menjadi setuju, lalu ada perubahan keyakinan, dan lain-lain. Lalu pembahasan yang terakhir ada 5 level komunikasi, yaitu adalah tingkatan komunikasi berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi. Nah, yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal atau biasa disebut dengan komunikasi intrapribadi adalah komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri, atau communication with the self. Komunikasi ini mengacu dalam diri seseorang. Biasanya seseorang akan berpikir atau mendiskusikan dengan diri sendiri sebelum memutuskan sesuatu dan memberi tanggapan. Tipe komunikasi ini sama dengan proses berpikir, yaitu ketika seorang secara sadar atau sengaja mengirimkan informasi kepada dirinya sendiri untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan. Lalu yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal disebut juga dengan komunikasi antar pribadi yang merujuk pada interaksi antar 2 orang. Komunikasi ini lazimnya terjadi secara tatap muka atau face to face. Tujuan dari komunikasi antar pribadi adalah untuk melakukan kerjasama antar seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe assertive communication atau komunikasi asertif yang menyampaikan pendapat secara lugas tanpa menyinggung orang lain.
Lalu yang kedua ada komunikasi yang bersifat non-assertive communication, yaitu komunikasi non-asertif. Komunikasi ini terkesan pasif dan membiarkan orang lain mendominasi percakapan. Lalu yang terakhir ada aggressive communication atau komunikasi agresif. Nah, kebalikan dari dua jenis komunikasi di atas, komunikasi ini cenderung menyakiti orang lain untuk mengekspresikan pendapat atau perasaan mereka. Lalu yang ketiga ada komunikasi kelompok. Menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Terdapat dua faktor yang mengarahkan manusia untuk membentuk kelompok yang saling berkomunikasi, yaitu kedekatan dan kebersamaan. Dalam komunikasi ini juga terdapat fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan oleh suatu kelompok. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, serta fungsi terapi. Nah, semua ini dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tersebut. Lalu yang keempat ada komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa secara luas adalah kegiatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan melalui media massa cetak, elektronik maupun digital dengan mengharapkan feedback dari audiens atau komunikan. Masyarakat dapat menerima dengan cepat informasi atau berita tersebut. Komunikasi ini bersifat satu arah, karena antara komunikator dengan komunikan tidak bertemu secara langsung, maka tidak ada dialog antara kedua belah pihak. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah komunikasi organisasi. Menurut Deddy Mulyana, merupakan komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas. Dalam suatu organisasi dapat bersifat formal maupun non-formal, berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Dalam komunikasi organisasi mencakup kegiatan komunikasi dalam organisasi maupun komunikasi antar organisasi. Sifat komunikasi ini lebih formal serta mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Thanks for watching.